Dina, seorang wanita karir berusia 27 tahun yang sukses, selalu menjadi tumpuan finansial bagi ibu Bu Ratna dan adik perempuannya Bella, 24 tahun setelah kematian ayahnya. Bella adalah anak emas yang manja, sementara Dina selalu membayar semua tagihan, liburan, dan kebutuhan keluarga. Suatu hari, Bibi Dina Bibi Lastri tidak sengaja mengirimkan video makan malam keluarga yang tidak dihadiri Dina. Dalam video itu, Bu Ratna dan Bella tertawa-tawa. Nengga, Dina sebagai walking ATM mereka dan berencana memanipulasinya untuk membiayai liburan mewah serta pernikahan Bella. Terluka dan marah, Dina memutuskan balas dendam finansial. Ia membatalkan semua akses kartu kredit, langganan, dan pembayaran sewa rumah ibunya. Keesokan harinya, kekacauan terjadi saat keluarga menyadari dana mereka terhenti. Dina hanya mengirimkan kembali video tersebut ke grup chat keluarga dengan pesan ATM, berjalan kalian sudah rusak. Meskipun keluarga mencoba melakukan gaslighting, Dina memutuskan kontak, menjual apartemennya, dan menikmati kebebasan finansialnya sendiri, meninggalkan keluarganya untuk menghadapi realitas. Cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit di kawasan SCBD Jakarta memantul samar di kaca jendela kantorku yang berembun karena dinginnya AC sentral. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Tetapi hiruk-pikuk di jalanan Jenderal Sudirman di bawah sana, seolah tak mengenal kata istirahat. Sama sepertiku, aku meregangkan tubuh di kursi ergonomis yang harganya setara dengan gaji pertamaku 7 tahun lalu. Bunyi kertak tulang punggungku terdengar nyaring di ruangan yang kini senyap, hanya ditemani dengungan halus komputer dan suara detik jam yang konstan. Sebagai senior marketing manager di salah satu perusahaan multinasional terbesar di ibu kota, lembur adalah nama tengahku. Namun, bukan ambisi semata yang membuatku masih terpaku di sini. Saat reken-reken kerjaku sudah menikmati makan malam atau bersantai di rumah, ada beban tak kasat mata yang menggelayut di pundakku, beban yang jauh lebih berat daripada tumpukan proposal strategi pemasaran yang berserakan di meja. Ponselku yang tergeletak di samping cangkir kopi yang sudah dingin, bergetar panjang. Layarnya menyala, menampilkan nama yang selalu membuat jantungku berdegup dengan irama aneh. Campuran antara rasa sayang yang tulus dan kecemasan finansial yang akut. Mama calling. Aku menghela napas panjang, membiarkan getaran itu berdengung selama beberapa detik sebelum memberanikan diri untuk menggeser tombol hijau. Aku harus mengatur napas, mengubah mode dari wanita karir yang tegas menjadi anak perempuan yang berbakti. Halo Ma, Assalamualaikum, sapaku. Berusaha terdengar ceria, meski mataku terasa panas karena lelah. Waalaikumsalam. Dina, astaga. Lama sekali kamu angkat teleponnya. Kamu masih di kantor? Ini sudah jam berapa, Nak? Suara Ibu Bu Ratna terdengar, melengking, memecah kesunyian ruanganku. Ada nada khawatir di sana, tapi setelah bertahan-tahan, aku belajar mengenali lapisan lain di balik kekhawatiran itu. Urgensi? Iya, Mah. Masih ada deadline buat presentasi besok pagi. Kenapa, Mah? Tumben telepon malam-malam, tanyaku sambil memijat pelipis. Terdengar suara kresek-kresek di seberang sana. Lalu suara manja yang sangat kukenal menyusul. Kak Dina! Ih, kakak masih sibuk terus. Kapan sih punya waktu buat kita? Itu Bella, adik perempuanku. Satu-satunya, yang usianya sudah menginjak 24 tahun, tapi tingkahnya masih seperti remaja 17 tahun. Bella adalah definisi anak emas. Cantik, pandai bergaul, dan sangat-sangat menuntut. Bel, kakak kerja bukan buat main-main. Jawabku lembut. Meski ada sedikit rasa jengkel yang coba ku tekan. Ada apa? Kalian lagi di mana? Kok ramai? Kita lagi di Plaza Senayan, Kak. Makan malam sama Bibi Lastri juga seru Bella Hyanggi. Tadi tuh Mama lagi sedih, inget Papa. Terus Bella ajak jalan-jalan, biar Mama gak stres. Pas lewat butik, itu Mama naksir tas bagus banget, Kak. Katanya mirip sama tas yang dipakai artis sinetron kesukaan Mama. Aku memejamkan mata. Di sini kita mulai. Pola yang selalu sama, pembukaan emosional tentang mendiang Papa, diikuti dengan solusi materialistis. Papa meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung, meninggalkan kami tanpa asuransi yang memadai, dan tabungan yang habis untuk biaya rumah sakit. Sejak hari itu, akulah yang mengambil alih kemudi. Aku yang melunasi utang, aku yang membiayai rumah, dan aku yang memastikan standar hidup mereka tidak turun 1 inci pun. Cas apa, Bel? Tanyaku. Suaraku mulai merendah, bersiap mendengar nominalnya. Merek biasa kok, Kak, bukan yang high-end banget. Cuma 5 juta lagi diskon tahu.
Harga aslinya 7. Bella berbicara dengan kecepatan tinggi, seolah takut aku akan memotong kalimatnya. Mama tuh udah pegang-pegang dari tadi. Kasihan kak, tas mama yang lama kan kulitnya udah mulai ngelupas. 5 juta. Angka itu melayang di kepalaku. Itu setengah dari cicilan apartemenku. Itu jumlah yang bisa kugunakan untuk menabung dana darurat? Atau sekadar memanjakan diriku sendiri ke spa yang sudah kurencanakan berbulan-bulan, tapi tak pernah terlaksana. Bel, bulan ini kakak baru aja bayar tagihan kartu kredit kamu yang over limit itu loh. Terus servis mobil mama juga habis banyak minggu lalu, kataku. Mencoba bernegosiasi dengan realitas. Suara mama kini mengambil alih, terdengar lirih, dan dibuat-buat sedih. Ya sudah Bel, taruh lagi saja tasnya. Mama nggak apa-apa kok pakai tas butut mama. Kasihan kakakmu, dia capek cari uang. Jangan bebani Dina. Mama tahu diri kok, mama cuma janda tua yang nggak punya penghasilan. Kalimat itu, senjata pamungkas. Rasa bersalah yang ditanamkan dengan presisi seorang ahli bedah. Darku sesek, bayangan papa yang selalu berpesan, jaga mama dan Bella ya Din. Kamu anak tertua, kamu harapan papa. Kembali berputar seperti kaset rusak di benakku. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Lingkaran hitam di bawah mata, kulit yang kusam, dan kerutan halus di dahi yang seharusnya belum ada di usia 27. Aku bekerja keras untuk siapa, jika bukan untuk mereka? Apa gunanya gaji besar, jika ibuku sendiri merasa tidak tahu diri, karena menginginkan sebuah tas? Ma, bukan begitu maksud Dina. Suaraku melemah. Pertahanan logikaku runtuh oleh serangan emosional itu. Dina cuma bilang pengeluaran bulan ini lagi banyak. Tapi kalau mama memang suka banget. Ya sudah, beneran kak. Pekikan Bella nyaris membuat gendang telingaku pecah. AAA, Kak Dina emang. Asterisk, the best asterisk. Sayang banget sama kakak. Mana nomor rekening butiknya? Atau pakai kartu kredit kamu dulu Bel. Nanti kakak transfer Yuyarku pasrah. Pakai kartu Bella udah nggak bisa kak. Limitnya kan habis, jawab Bella enteng, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kakak transfer ke rekening Bella aja sekarang, nanti Bella yang bayar debit. Sekalian tambahin dikit ya kak, kita mau makan di restoran, steak, yang baru buka itu. Bibi Lastri kan jarang-jarang main ke Jakarta. Berapa totalnya? Transfer 7 juta aja deh, biar aman, sisanya buat pegangan Bella, kuota internetku habis. 7 juta, hanya dalam satu percakapan telepon berdurasi 5 menit, uang hasil kerja kerasku selama seminggu lenyap begitu saja. Oke, tunggu sebentar, kataku sambil membuka aplikasi Astoris Mobile Banking Astoris. Jemariku menari di atas layar, memasukkan PIN dan mengetik nominal. Saat jari telunjukku melayang di atas tombol konfirmasi, ada sekilas keraguan. Ada suara kecil di kepalaku yang berteriak, Dina, ini tidak sehat, mereka memanfaatkanmu. Tapi kemudian, aku mendengar suara tawa mama di latar belakang telepon. Suara tawa yang sudah jarang kudengar sejak papa pergi. Dan suara kecil itu pun kubungkam paksa. Transaksi berhasil, sudah masuk Bel, kataku. Makasih ya kakakku sayang, asterisk love you. Nanti kita fotoin tasnya. Kakak jangan lupa makan ya. Jangan kerja terus. Bye. Sambungan telepon terputus. Kesunyian kembali menyergap ruanganku. Kali ini terasa lebih dingin dan lebih mencekam. Tidak ada pertanyaan apa kabar Dina, tidak ada bagaimana harimu Dina, atau apakah kamu sehat Dina. Hanya permintaan, manipulasi halus, transaksi, dan penutupan yang manis. Aku meletakkan ponsel di meja dengan kasar. Rasa lelah yang tadi hanya fisik, kini merembes ke tulang sumsum, berubah menjadi kelelahan mental yang akut. Aku menyandarkan punggung, menatap langit-langit kantor yang putih polos. Kadang aku bertanya-tanya, apakah mereka tahu bahwa tas bermerek yang kupakai ini adalah barang pre-love yang kubeli 2 tahun lalu? Apakah mereka tahu bahwa makan malamku seringkali hanya roti isi dari minimarket di lobi bawah? Karena aku terlalu sibuk dan terlalu hemat pada diri sendiri untuk makan di restoran steak. Bella, di usianya yang 24, belum pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Lulus kuliah setahun lalu, kuliah yang biayanya 100% kutanggung dia beralasan ingin mencari passion dulu sebelum terjun ke dunia kerja. Passion-nya ternyata adalah belanja, nongkrong di kafe-kafe hits, dan membuat konten media sosial yang memamerkan gaya hidup yang sebenarnya dibiayai oleh keringat kakaknya. Dan mama, Bu Ratna yang terhormat, dulu, saat papa masih ada, beliau adalah ibu rumah tangga yang hangat. Namun, kematian papa mengubahnya menjadi sosok yang rapuh, namun menuntut. Beliau seolah menolak menerima kenyataan bahwa status ekonomi kami berubah.
Beliau menolak menurunkan standar hidup, dan akulah yang harus menambah lubang menganga antara realitas dan ekspektasi mereka. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan panorama Jakarta. Di bawah sana, lampu-lampu kendaraan membentuk sungai cahaya merah dan putih yang tak putus-putus. Ribuan orang berjuang, sama sepertiku. Mungkin ini memang tugasku, gumamku pada kaca jendela. Ini bentuk pengabdianku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang kulakukan adalah hal yang mulia. Dalam budaya kami, anak yang sukses wajib mengangkat derajat keluarga. Menelantarkan ibu dan adik adalah dosa sosial yang tak terampuni. Bibi Lastri, adik Mama, pasti akan menjadi orang pertama yang menyebarkan gosip di grup WhatsApp keluarga besar. Jika aku berani menolak permintaan Mama, Dina itu sudah sukses di Jakarta, gajinya puluhan juta. Tapi masa beliin ibunya tas saja pelit? Aku bisa membayangkan kalimat itu keluar dari mulut Bibi Lastri dengan nada sinis. Reputasi, harga diri, bakti, 3 rantai yang membelengguku erat. Aku kembali ke meja, membereskan laptop dan dokumen-dokumen ke dalam tasku. Sudah pukul 8:30. Aku harus pulang. Besok pagi ada meeting dengan klien dari Singapura, dan aku harus tampil prima. Seolah-olah aku adalah wanita paling sukses dan bahagia di dunia. Padahal saldo tabunganku baru saja tergerus signifikan demi sebuah tas yang bahkan tidak kubutuhkan. Saat berjalan menuju lift, langkahku terasa berat di atas karpet tebal koridor kantor. Satpam yang berjaga di dekat lift tersenyum ramah. "Lembur lagi Mbak Dina," sapanya. Pak Asep, satpam parubaya yang ramah itu, mungkin satu-satunya orang yang bertanya padaku hari ini tanpa tendensi meminta uang. "Iya, Pak Asep. Biasa, kejar target," jawabku sambil memaksakan senyum. "Hati-hati di jalan, Mbak. Jaga kesehatan. Badan itu aset paling mahal loh. Kalau sakit, uang gak ada artinya." Kata-kata sederhana Pak Asep menohokku tepat di ulu hati. Badan itu aset, benar. Tapi bagi keluargaku, badanku, otakku dan waktuku adalah aset. Aku adalah mesin. Aku adalah ATM berjalan yang bernapas. Selama mesin ini berfungsi, mereka akan terus menekan tombol tarik tunai. Di dalam taksi online yang membawaku pulang ke apartemen, aku membuka Instagram. Di story paling atas muncul unggahan Bella. Baru saja diunggah 2 menit yang lalu. Video bumerang. Bella dan Mama memegang gelas minuman mahal. Wajah mereka berseri-seri, berlatar belakang restoran mewah dengan pencahayaan temaram. Di meja tergeletak paper bag butik yang tadi disebutkan. Caption-nya tertulis, "Dinner with my queen and new baby bag. Thanks God for the blessings. Blessed family team." Tidak ada namaku di sana. Tidak ada ucapan terima kasih untuk Dina. "Thanks God," tulisnya. Seolah uang 7 juta itu jatuh dari langit, bukan dari hasil aku menahan kantuk dan stres berjam-jam di kantor. Jariku melayang di atas kolom komentar, ingin mengetik sesuatu. Mungkin sekadar, "Selamat ya," atau yang lebih sarkas, "Enak makanannya?" Tapi aku mengurungkan niat. Itu hanya akan memicu drama. Bella akan menuduhku tidak ikhlas. Mama akan menangis lagi. Dan siklus itu akan berulang. Aku menutup aplikasi itu dan memandang keluar jendela mobil. Hujan mulai turun, titik-titik air memburamkan pemandangan kota. Aku ingat bulan lalu, saat aku sakit tipes dan harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Mama datang menjenguk sekali, hanya 10 menit. Karena dia harus pergi arisan. Bella bahkan tidak datang sama sekali dengan alasan takut tertular. Padahal tipes tidak menular lewat udara. Aku menghabiskan 3 malam sendirian di kamar rawat inap, di infus. Sambil tetap membalas email pekerjaan lewat ponsel, karena takut performaku dinilai buruk oleh atasan. Saat tagihan rumah sakit keluar, aku membayarnya sendiri, dengan asuransi kantor. Tak ada yang bertanya, "Dina, butuh bantuan?" Atau "Dina, uangmu cukup." Mereka berasumsi bahwa Dina selalu punya uang. Dina adalah sumur tanpa dasar. Terkadang, di momen-momen sunyi seperti ini, aku merasa sangat kesepian. Kesuksesan karir yang kukejar mati mission terasa hampa. Apartemen nyamanku terasa dingin. "Mbak, sudah sampai?" Suara sopir taksi menyadarkanku dari lamunan. Aku turun di lobi apartemenku di kawasan Jakarta Selatan. Ini bukan apartemen mewah sekelas, penthouse, tapi cukup nyaman dan strategis. Tempat perlindunganku. Satu-satunya tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa topeng Dina yang kuat. Aku masuk ke unitku, melempar tas kerja ke sofa, dan langsung menuju kamar mandi. Berdiri di bawah guyuran air hangat, shower, aku membiarkan air membasuh sisa-sisa, make up, dan kepenatan. Aku
Bukan tangisan histeris. Hanya air mata diam yang mengalir bercampur dengan air, shower, tangisan karena lelah, tangisan karena rindu pada papa. Tangisan karena merasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang paling kucintai. Kenapa aku nggak bisa bilang tidak? Bisikku pada dinding keramik kamar mandi. Jawabannya selalu sama. Karena aku takut kehilangan mereka. Jika aku berhenti memberi uang, apakah mereka akan tetap menyayangiku? Atau apakah cinta mereka bersyarat terikat pada nominal yang kutransfer setiap bulan? Pertanyaan itu terlalu menakutkan untuk dicari jawabannya. Jadi aku memilih untuk terus membayar. Membayar demi cinta, membayar demi validasi. Setelah mandi dan berganti piyama, aku duduk di balkon apartemen dengan segelas teh hangat. Angin malam menusuk kulit. Tapi aku tak peduli. Pikiranku melayang ke masa depan. Bella berencana menikah tahun depan dengan pacarnya yang juga belum mapan. Mama sudah mulai membicarakan tentang resepsi di gedung mewah catering premium dan baju pengantin desainer. Siapa lagi kalau bukan kakak yang bantu? Begitu kata mama minggu lalu. Bantu. Kata yang halus untuk biayai sepenuhnya. Aku mengecek saldo tabunganku lagi. Angkanya stagnan, padahal dengan gajiku, seharusnya aku sudah bisa membeli properti kedua atau berinvestasi saham dalam jumlah besar. Tapi nayatannya, aku hidup dari gaji ke gaji, terjebak dalam gaya hidup kelas menengah yang ilutif. Sementara keluargaku hidup dalam kemewahan semu yang kubiayai. Ting, ponselku berbunyi lagi. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Bibi Lastri. Dina, makasih ya, tadi traktirannya. Kamu memang keponakan Bibi yang paling sukses dan baik hati. Jangan lupa bulan depan sepupumu Rio mau sunatan. Kalau kamu ada rezeki lebih, bantulah sedikit ya. Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong. Pujian itu, sukses dan baik hati, terasa seperti racun manis. Mereka memujiku agar aku terus memberi. Bibi Lastri, yang tadi ikut makan enak di atas penderitaanku, kini sudah melempar jaring untuk permintaan berikutnya. Aku tidak membalas pesan itu. Aku meletakkan ponselku dalam mode silent. Malam ini, aku hanya ingin tidur, melupakan bahwa aku adalah tulang punggung, melupakan bahwa aku adalah sapi perah. Aku ingin tidur dan bermimpi menjadi Dina yang bebas. Dina yang bisa menggunakan uangnya untuk keliling dunia, bukan untuk membelikan tas yang akan dilupakan mama dalam 2 bulan. Aku merangkak naik ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi dagu. Dalam kegelapan kamar, aku berjanji pada diriku sendiri, untuk yang kesekian kalinya, bulan depan, aku akan lebih tegas. Bulan depan, aku akan mulai membatasi mereka. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu itu adalah kebohongan. Selama aku masih merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka, selama aku masih mendefinisikan diriku sebagai penyelamat keluarga, pola ini tidak akan pernah berhenti. Aku buta karena pengabdianku sendiri. Dan malam itu, aku terlelap tanpa menyadari bahwa alam semesta sedang bersiap untuk membuka mataku secara paksa. Bahwa kebaikan yang kuberi dengan tulus sedang dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan, tepat di saat aku memejamkan mata. Sebuah video yang akan dikirimkan besok, yang akan mengubah hidupku selamanya, sedang direkam di suatu tempat di Plaza Senayan. Diiringi gelak tawa orang-orang yang kusebut keluarga. Tapi untuk sekarang, biarlah aku tidur. Biarlah aku istirahat sejenak dari peran melelahkan ini. Karena besok, ATM berjalan ini harus kembali bekerja. Hembusan angin dingin dari pendingin ruangan menyapu tengkukku. Kontras dengan hangatnya teh kamomil yang baru saja kusesap. Apartemenku di lantai 25 kawasan Sudirman sedang hening-heningnya. Hanya ada pendaran cahaya kuning temaram dari lampu sudut dan kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang menembus dinding kaca besar di hadapanku. Jam dinding digital di atas televisi menunjukkan jam 20:15 menit. Ini adalah momen langka. Momen di mana aku bisa meluruskan kaki di atas sofa bludru abu-abu ini tanpa memikirkan presentasi klien untuk besok pagi. Atau tanpa mendengar dering telepon dari Bella yang merengek minta dibelikan tiket konser. Atau ibu yang mengeluh soal genteng bocor padahal baru bulan lalu kurenovasi total. Malam ini, aku merasa berhak atas ketenangan ini. Aku merasa berhak untuk tidak menjadi siapa-siapa. Hanya Dina yang ingin bernapas. Ponselku yang tergeletak di atas meja marmer bergetar panjang. Diikuti suara notifikasi pesan masuk yang khas. Aku melirik malas. Layar ponsel menyala, menampilkan nama Bibi Lastri di sana. Ada satu pesan video yang baru saja masuk ke grup WhatsApp keluarga besar. Grup yang biasanya kubisukan karena terlalu berisik dengan stiker selamat pagi dan hoaks kesehatan. Dahiku berkerut. Tumben sekali Bibi Lastri mengirim sesuatu di jam segini.
Biasanya dia sudah tidur atau sibuk dengan sinetron malamnya. Rasa penasaran bercampur dengan sedikit kekhawatiran kalau ada kabar buruk tentang kesehatan nenek di kampung, memaksaku meraih ponsel itu. Jari jempolku menekan ikon hijau itu. Tidak ada teks pengantar, hanya sebuah file video berdurasi 2 menit 40 detik. Thumbnailnya terlihat buram, seperti diambil secara sembunyi-sembunyi atau diletakkan di atas meja dengan sudut yang miring. Aku menekan tombol play. Jantungku yang tadinya berdetak tenang mengikuti irama jazz pelan dari speaker ruangan tiba-tiba seolah berhenti berdetak. Video itu dimulai dengan guncangan kamera yang pusing, lalu gambar menjadi stabil. Lensa kamera tampaknya diarahkan dari posisi Bibi Lastri duduk, menyorot ke seberang meja. Bukan meja makan rumah kami yang sederhana, itu meja dengan taplak putih bersih. Peralatan makan perak yang berkilau di bawah lampu gantung kristal. Dan piring-piring besar berisi kepiting saus padang, lobster bakar, dan berbagai hidangan laut mahal lainnya. Restoran Samudra Rasa, aku mengenali dekorasi dindingnya karena bulan lalu, aku membawa klien VIP makan siang di sana. Tagihannya bisa membuat orang biasa pingsan. Dan di sana, duduk dengan wajah berseri-seri yang jarang kulihat saat bersamaku, adalah Ibu Bu Ratna dan adikku, Bella. Mereka tertawa, bukan tawa sopan atau senyum simpul. Itu tawa lepas, tawa penuh kemenangan, yang memamerkan deretan gigi. Ibu mengenakan blus sutra merah marun, yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu blus, yang katanya terlalu bagus untuk dipakai sehari-hari, dan disimpannya di lemari. Bella, dengan rambut di-blow sempurna, sedang sibuk memotret piring lobster di depannya, dengan ponsel keluaran terbaru yang, tentu saja, cicilannya masih berjalan di kartu kreditku. Makan yang banyak, Mbak Lastri. Jangan malu-malu. Suara ibu terdengar jernih, meski bercampur dengan denting garpu. Mumpung lagi pesta nih. Suara Bibi Lastri terdengar dari balik kamera. Sedikit ragu namun geli. Waduh, Mbak Ratna, ini mahal banget loh. Si Dina nggak marah nanti kalau tahu kita makan di sini, nggak ngajak dia. Aku mematung di sofa apartemenku. Rasa dingin dari AC tiba-tiba terasa menusuk tulang. Jariku mencengkeram pinggiran ponsel begitu erat, hingga buku-bukuku memutih. Mereka makan malam di tempat semahal itu, tanpa aku. Padahal tadi sore ibu bilang, dia sedang sakit kepala, dan hanya ingin makan bubur di rumah. Di layar ponsel, ibu mengibaskan tangannya dengan gaya meremehkan yang membuat darahku mendesir. Wajahnya yang biasanya memelas saat meminta uang belanja, kini terlihat angkuh. Halah, Dina itu gampang, Las, kata ibu sambil memecahkan capit kepiting dengan alat khusus. Dia itu nggak perlu tahu detailnya, yang penting dia tahu ibunya senang, adiknya bahagia. Lagian, dia kan sibuk kerja. Orang kerja keras kayak dia memang kodratnya cari uang, bukan nikmatin uang. Bella tertawa cekikikan, meletakkan ponselnya, lalu menyesap jus jeruk dari gelas tinggi. Bener banget, Bu. Lagian kalau Kak Dina ikut, suasana jadi kaku. Nanti dia ceramah soal kolesterol lah, soal hemat lah. Males banget. Aku merasa seperti ditampar. Bukan dengan tangan, tapi dengan kenyataan. Napasku mulai terasa sesak. Mataku terpaku pada layar kecil itu, menyerap setiap piksel pengkhianatan yang terpampang nyata. Tapi duitnya dari mana ini, Mbak? Tanya Bibi Lastri lagi. Kamera sedikit bergoyang. Mungkin Bibi Lastri sedang mengambil nasi. Ini kan habis jutaan. Ibu tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah hendak membocorkan rahasia negara. Kemarin aku bilang ke Dina, kalau atap rumah bocor parah, harus ganti rangka baja ringan sekalian. Padahal cuma genteng melorot satu. Dia langsung transfer 15 juta, Las. 15 juta tanpa banyak tanya. Padahal tukang cuma minta 300.000 buat benerin. Duniaku runtuh. 15 juta, aku ingat transfer itu. Aku sedang rapat penting. Dan ibu menelepon sambil menangis histeris, mengatakan air masuk ke kamar tidur, dan dia takut plafon rubuh menimpanya saat tidur. Aku panik. Aku ketakutan. Ibuku celaka. Tanpa pikir panjang, aku mentransfer tabungan daruratku. Ternyata, itu semua untuk lobster? Untuk tawa di restoran mewah ini? Air mataku belum turun, tapi dadaku sakit luar biasa. Seperti ada tangan raksasa yang meremas paru-paruku, memaksaku megap-megap mencari udara. Bella menimpoli. Suaranya manja dan menyebalkan. Itu belum seberapa, Bi. Nanti nih, buat pernikahanku sama Riko, aku udah susun rencana sama ibu. Kita mau tema garden party di Hotel Bintang 5. Anggarannya, ya siapa lagi kalau bukan Walking ATM. Kita itu
Walking ATM. Istilah itu keluar dari mulut adik kandungku sendiri. Adik yang kugendong saat dia jatuh dari sepeda. Adik yang uang kuliahnya kubayar lunas dengan bekerja 2 shift di awal karirku. Adik yang selalu kubela saat orang lain bilang dia manja. ATM berjalan. Gumamku lirih di ruang tamu yang sunyi. Suaraku pecah, serak, dan asing di telingaku sendiri. Di dalam video, ibu mengangguk setuju. Wajahnya penuh kebanggaan yang bengkok. Tenang aja Bel, nanti ibu pasang muka sedih lagi. Ibu bilang kalau ini impian almarhum bapak kamu. Biar kamu nikah mewah. Dina itu paling nggak tegaan kalau udah bawa-bawa nama bapak. Dia pasti luluh. Dia pasti bayarin. Mau honeymoon ke Paris juga bisa diatur. Iya dong. Masa Kak Dina doang yang sukses? Aku juga berhak menikmati hasil kerja keras bapak yang nurun ke Kak Dina kan? Bella menyeringai, lalu menyuapkan daging lobster besar ke mulutnya. Lagian, Kak Dina kan nggak punya pacar. Uangnya numpuk buat apa kalau bukan buat kita? Hitung-hitung amal dia sama keluarga. Bibi Lastri tertawa, meski terdengar agak canggung. Kalian ini ada-ada saja. Pinter banget kalau manfaatin Dina. Bukan manfaatin, Las. Koreksi ibu dengan nada sok bijak. Dina itu anak berbakti. Dia suka direpotin. Kalau nggak kita mintain uang, dia malah bingung nanti uangnya mau dikemanain. Kita ini justru membantu dia jadi anak soleha. Video berakhir dengan suara denting gelas mereka yang bersulang. Toast untuk kebodohanku, toast untuk kenaifanku. Layar ponsel menjadi gelap, menampilkan pantulan wajahku yang pucat pasi. Hening, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti apartemenku. Namun kali ini rasanya berbeda. Keheningan ini bukan lagi kedamaian, melainkan kekosongan yang menakutkan. Aku merasa mual, perutku bergejolak hebat. Seolah makan malamku tadi memaksa untuk keluar. Aku berlari ke kamar mandi, membungkuk di atas wastafel, dan memuntahkan segalanya. Air mata akhirnya tumpah, bersamaan dengan rasa sakit fisik yang mendera. Aku menangis, bukan karena sedih kehilangan uang. Uang bisa dicari. Aku menangis karena kehilangan ilusi. Selama 5 tahun sejak bapak meninggal, aku membangun narasi di kepalaku bahwa aku adalah pahlawan bagi keluargaku. Bahwa lelahku, lemburku, sakit punggungku, dan kesepianku adalah pengorbanan suci demi menjaga senyum ibu dan masa depan Bella. Aku meyakinkan diriku bahwa rengekan mereka adalah bentuk ketergantungan kasih sayang, bukan eksploitasi. Tapi video berdurasi kurang dari 3 menit itu menghancurkan 5 tahun pengabdianku menjadi debu. Mereka tidak mencintaiku, mereka mencintai apa yang bisa kuberikan. Mereka tidak melihatku sebagai anak atau kakak, mereka melihatku sebagai mesin. Mesin yang tidak punya perasaan, yang tidak butuh apresiasi, yang hanya perlu dipancing dengan air mata palsu agar mengeluarkan uang. Aku membasuh wajahku dengan air dingin berkali-kali, berharap ini hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi saat aku kembali ke ruang tamu dengan kaki gemetar, ponselku menyala lagi. Sebuah notifikasi baru muncul di layar. Pesan ini telah dihapus. Itu dari Bibi Lastri. Rupanya dia baru sadar, mungkin dia berniat mengirim video itu ke grup arisan atau grup gosip lainnya untuk memamerkan traktiran ibu. Tapi jarinya terpeleset ke grup keluarga inti di mana aku ada di dalamnya. Atau mungkin dia memang ceroboh. Keterlambatan itu adalah anugerah Tuhan yang paling menyakitkan. Aku duduk kembali di sofa. Tubuhku masih menggigil. Rasa mual perlahan berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam di ulu hati. Aku membuka galeri ponselku. Beruntung, pengaturan WhatsAppku diatur untuk auto-download media. Video itu masih ada di sana, tersimpan rapi di folder video WhatsApp. Bibi Lastri mungkin bisa menghapus pesan di chat, tapi dia tidak bisa menghapus file yang sudah masuk ke memori ponselku. Aku memutarnya sekali lagi. Kali ini, aku tidak menangis. Aku memaksa mataku untuk melihat detail yang terlewatkan. Aku melihat jam tangan baru di pergelangan tangan ibu merek desainer yang harganya setara gaji Astoris Graduate Astoris. Aku melihat tas Bella yang diletakkan di kursi sebelah koleksi terbaru yang minggu lalu dia bilang, "Cuma mimpi bisa punya." Aku mendengarkan nada bicara ibu, menganalisis intonasi manipulatifnya. Dina itu paling gak tegaan kalau udah bawa nama bapak. Kalimat itu terjenggeng, berulang-ulang seperti kaset rusak. Mereka menggunakan nama almarhum bapak orang yang paling kuhormati. Orang yang kematiannya membuatku bersumpah untuk menjaga keluarga ini sebagai senjata untuk memeras dompetku. Itu adalah penistaan yang tak termaafkan. Pikiranku melayang ke kejadian 2 hari lalu. Aku menolak ajakan makan malam dari seorang pria baik, rekan kerjaku, karena aku harus menghemat uang bulan ini.
setelah mentransfer biaya perbaikan atap ibu. Aku makan mie instan di pantry kantor, sementara ibu dan Bella makan lobster. Aku memakai sepatu yang solnya sudah tipis, sementara Bella merencanakan pernikahan mewah di hotel bintang 5. Betapa bodohnya aku, betapa butanya aku. Mereka menertawakanku. Di belakang punggungku, mereka menertawakan dinasti pekerja keras, dinasti penyelamat, dinasti ATM. Aku meletakkan ponsel di meja dengan gerakan sangat pelan. Emosi yang bergejolak tadi perlahan memadat, mengkristal menjadi sebuah ketenangan yang menakutkan. Rasa lelah yang tadi menyelimuti tulang-tulangku lenyap, digantikan oleh adrenalin yang dingin. Aku menatap pantulan kota Jakarta di jendela kaca. Lampu-lampu gedung pencakar langit tampak seperti mata-mata yang mengawasi kesendirianku. Aku sendirian, benar-benar sendirian. Ibu dan Bella, yang selama ini kuanggap rumah tempatku pulang, ternyata hanyalah benalu yang menggerogoti fondasi hidupku. Tanganku meraih gelas teh yang sudah dingin. Aku menyesapnya sedikit. Pahit. Ponselku berdering lagi. Kali ini panggilan telepon dari Bibi Lastri. Aku membiarkannya berdering. Layar berkedip-kedip, menampilkan nama bibiku yang panik. Dia pasti sadar aku sudah melihatnya. Atau setidaknya takut aku sempat melihatnya. Dia menelepon untuk memastikan, untuk menyusun alibi, atau untuk pura-pura salah kirim video orang lain. 1 panggilan terlewat, 2 panggilan terlewat. Kemudian pesan teks dari Bibi Lastri muncul. Din, tadi Bibi salah kirim video orang lain ya? Jangan dibuka. Virus itu, hapus aja langsung. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum miris. Asterisk, virus. Ya, Bi, video itu memang virus. Virus yang akhirnya membunuh sel-sel kanker kebodohan di otakku. Aku tidak membalas. Aku tidak akan membalas malam ini. Aku mematikan ponselku. Benar-benar mematikannya. Layar menjadi hitam total. Malam ini, aku akan membiarkan mereka tidur nyenyak dengan perut kenyang berisi lobster dan kepiting. Aku akan membiarkan mereka bermimpi tentang liburan ke Eropa dan pesta pernikahan mewah. Biarkan mereka menikmati tawa terakhir mereka. Biarkan mereka merasa aman dalam manipulasi mereka. Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju kamar tidurku yang luas dan dingin. Langkahku terasa berat namun pasti. Di dalam kepalaku, suara tawa ibu dan Bella masih bergema, tapi volumenya mulai mengecil, tertutup oleh suara rencana-rencana baru yang mulai tersusun rapi di benakku. Mereka menyebutku ATM berjalan. Mereka lupa satu hal, mesin ATM itu milikku. Sandinya aku yang pegang. Kabel dayanya aku yang colok. Dan besok pagi, saat matahari terbit di ufuk timur Jakarta, ATM itu akan rusak. Rusak total, permanen, dan tidak akan pernah mengeluarkan selembar rupiah pun lagi untuk mereka. Aku merebahkan diri di kasur, menatap langit-langit kamar. Tidak ada air mata lagi. Hanya ada janji dalam diam. Janji pada diriku sendiri, pada Dina yang selama ini terabaikan. Permainan sudah selesai, Ibu. Bella, giliranku sekarang. Layar ponsel di tanganku akhirnya menjadi gelap, menyisakan pantulan wajahku yang sembab dan menyedihkan. Namun, suara tawa mereka, tawa ibu, tawa Bella, dan kekehan Bibi Lastri masih berdenging di telingaku seperti lalat yang terjebak di dalam toples kaca. Walking ATM. 2 kata itu bukan sekadar lelucon, itu adalah definisi eksistensiku di mata mereka. Selama ini, aku mengira pengorbananku dihargai sebagai bentuk bakti, sebagai cinta seorang kakak dan anak. Ternyata, aku hanyalah mesin, sebuah benda mati yang fungsinya hanya mengeluarkan uang, tanpa perasaan, tanpa perlu dihormati. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja kopi, dengan gerakan sangat pelan siloliala. Benda itu terbuat dari kaca tipis, yang bisa meledak kapan saja. Apartemenku sanye. Hanya suara dengung samar dari kulkas di dapur dan desau angin malam Jakarta yang menabrak jendela kaca di lantai 15 ini. Biasanya, kesunyian ini adalah sahabatku setelah lelah bekerja 12 jam sehari. Tapi malam ini, kesunyian ini terasa mencekik. Dingin AC yang menyentuh kulitku tidak sebanding dengan rasa dingin yang merambat dari ulu hati, membekukan aliran darahku. Air mata yang sejak tadi mengalir deras tiba-tiba berhenti. Rasanya aneh, kesedihan yang meluap-luap itu seolah tersedot ke dalam sebuah lubang hitam di dadaku. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berat, lebih gelap, dan jauh lebih tajam. Kemarahan. Bukan kemarahan yang malah digeledak, yang membuatku ingin berteriak atau melempar barang, melainkan kemarahan yang hening. Sebuah ketenangan yang mematikan. Aku bangkit dari sofa, kakiku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai membanjiri sistem sarafku. Aku berjalan menuju dapur, menuangkan segelas air dingin. Gelas kaca itu berembun di tanganku. Aku meminumnya dalam sekali teguk,
Membiarkan sensasi dingin itu menyadarkanku sepenuhnya. Tidak ada lagi Dina yang naif. Tidak ada lagi Dina si penyelamat keluarga. Langkahku membawaku ke ruang kerja kecil di sudut apartemen. Aku duduk di kursi ergonomis yang kubeli dengan diskon besar-besaran karena punggungku sering sakit akibat terlalu banyak lembur-lembur yang kuambil demi membayar tagihan kartu kredit Bella bulan lalu. Tanganku membuka layar laptop. Cahaya putih kebiruan menerangi wajahku di ruangan yang remang-remang. Jemariku menari di atas keyboard, mengetik alamat situs perbankan yang sudah sangat kuhafal di luar kepala. Login. Angka-angka bermunculan di layar. Saldo tabunganku, deposito, dan tagihan kartu kredit. Mataku terpaku pada riwayat transaksi kartu kredit tambahan kartu yang kukira hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak ibu dan Bella. Restoran Akiraba, Rp30, 3,50. Sephora, Rp2,1, Zara, Rp1,8, Flight Ticket Bali, Rp4,2. Daftar itu terus berlanjut. Tanggal transaksinya baru 3 hari yang lalu, tepat saat aku sedang makan mie instan di kantor, karena harus mengejar tenggat waktu presentasi untuk klien besar. Saat aku menghemat pengeluaranku sendiri sampai ke tulang sumsum, mereka sedang berpesta pora, menertawakanku di sela-sela suapan, wagyu, dan wine. Aku mengklik detail kartu tambahan atas nama Isabella Prameswari. Jariku melayang di atas trackpad. Ada keraguan sesaat. Bukan keraguan karena cinta, melainkan kebiasaan. Selama 7 tahun, sejak ayah meninggal, aku telah memprogram otakku untuk selalu berkata ya. Untuk selalu memastikan mereka aman, nyaman, dan bahagia. Memutus aliran dana ini terasa seperti memotong anggota tubuhku sendiri. Ada rasa takut purba. Bagaimana jika mereka butuh obat? Bagaimana jika ada darurat? Lalu, memori video itu kembali. Wajah Bella yang menyeringai, berkata, Dina nggak bakal nikah juga kan? Mending uangnya buat masa depan gue. Rasa bersalah itu lenyap seketika, hangus terbakar oleh api yang dingin. Aku mengarahkan kursor ke menu. Pengaturan kartu, opsi itu ada di sana. Berwarna merah kecil di sudut kanan bawah, blokir kartu. Aku menekan tombol itu. Sebuah pop-up muncul. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini secara permanen? Ya, bisikku pada ruangan kosong itu. Aku yakin, klik status berubah, terblokir, satu sumber oksigen mereka telah kumatikan. Tapi, ini belum cukup. Bella punya kartu, tapi ibu memegang kendali atas rekening operasional rumah. Rekening yang setiap bulan kusi sebanyak 15 juta rupiah untuk biaya hidup dan obat. Yang ternyata digunakan untuk mentraktir teman-men arisannya, agar ibu terlihat kaya. Aku membuka menu transfer berkala. Di sana tertera jadwal transfer otomatis setiap tanggal ke-25. Besok adalah tanggal ke-25. Sistem sudah siap mengirimkan uang itu dalam beberapa jam lagi. Aku menatap nominal itu. 15 juta. Bagi mereka, itu uang jajan. Bagiku, itu adalah jam-jam tidur yang hilang, stres yang menumpuk, dan rambut yang mulai rontok karena tekanan pekerjaan. Aku mengklik tombol. Batalkan jadwal transfer. Layar memuat sebentar, lingkaran, loading berputar-putar, seolah sedang menimbang nasib keluargaku. Kemudian, notifikasi hijau muncul. Transfer berkala berhasil dibatalkan. Jantungku berdetak lebih kencang. Namun napasku terasa sangat ringan. Seolah-olah beban berat yang selama ini menindih dadaku baru saja diangkat. Tapi aku belum selesai. Masih ada satu hal lagi. Hal yang paling menyakitkan sekaligus paling krusial. Sewer Rama, rumah yang ditempati ibu dan Bella di kawasan Kemang, bukanlah rumah kami. Rumah peninggalan ayah sudah lama dijual untuk melunasi utang judi ayah yang tersembunyi. Selama ini, aku menyewakan rumah yang cukup mewah untuk mereka karena ibu bilang dia malu jika harus tinggal di pinggiran kota. Biaya sewanya setara dengan gaji manajer tingkat menengah. Pemilik rumah biasanya menagih pembayaran per 6 bulan, dan jatuh temponya adalah minggu depan. Aku sudah menyisihkan uang di rekening terpisah rekening yang kuberi nama dana keluarga. Uang itu sudah siap, tinggal transfer. Aku membuka rekening dana keluarga itu. Isinya cukup untuk membeli mobil kecil secara tunai. Uang yang kukumpulkan dengan darah dan air mata. Mereka mau liburan mewah, gumamku. Suara parau memecah keheningan. Silakan bayar sendiri, dengan gerakan cepat dan tanpa ragu. Aku memindahkan seluruh saldo dari rekening dana keluarga ke rekening pribadiku yang lain, rekening di bank berbeda yang tidak pernah diketahui oleh ibu maupun Bella. Rekening yang kutujukan untuk impianku sendiri yang selama ini terkubur, dana pensiun dini, atau mungkin sebuah perjalanan solo keliling Eropa
yang selalu kutunda. Angka di rekening dana keluarga berubah menjadi 0 rupiah, kosong. Hampa, sama seperti hatiku saat mendengar percakapan mereka. Aku bersandar pada kursi, mengembuskan napas panjang. Mataku menatap langit-langit kamar. Ada perasaan aneh yang menjalar, campuran antara teror dan euforia. Aku baru saja mendeklarasikan perang. Besok pagi, realitas akan menghantam mereka seperti kereta api berkecepatan tinggi. Tapi tunggu, masih ada hal-hal kecil, hal-hal remeh yang justru sering mereka pamerkan. Aku membuka tab baru di browser Netflix, akun premium yang dipakai Bella untuk maraton drama Korea, seharian sementara aku bekerja. Asterisk settings greater than membership, greater than cancel membership. Asterisk sign out of all devices. Asterisk Spotify family plan. Asterisk remove member, Bella. Asterisk remove member, Ibu, akun belanja online yang tersambung dengan kartu kredit utamaku. Aku masuk dan menghapus semua metode pembayaran yang tersimpan. Aku juga mengubah kata sandi akun tersebut, memastikan Bella tidak bisa lagi memesan gaun atau tas dengan satu kali klik. Lalu, aplikasi ojek online dan pesan antar makanan. Selama ini aku memberikan akses akunku di ponsel mereka, agar mereka bisa memesan makanan kapan saja. Aku meraih ponselku, membuka aplikasi, dan memilih menu, keluar dari semua perangkat. Selesai. Dalam waktu kurang dari 1 jam, aku telah mempreteli gaya hidup mereka. Aku telah mencabut semua fasilitas yang membuat mereka merasa seperti bangsawan di atas penderitaanku. Aku menatap layar laptop yang masih menyala. Wajahku terpantul samar di sana. Tidak ada lagi air mata. Wajah itu terlihat keras, lelah. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mata itu memiliki sorot kehidupan. Sorot seseorang yang memegang kendali. Pikiranku melayang ke kejadian besok. Aku bisa membayangkannya dengan sangat jelas. Bella akan bangun siang, mungkin sekitar jam 10, lalu mencoba memesan kopi mahal lewat aplikasi. Ditolak, dia akan bingung, lalu mencoba membuka Netflix sambil menunggu. Tidak bisa akses, dia akan mencoba membeli sesuatu secara online untuk meredakan kekesalannya. Kartu ditolak, lalu ibu akan mengecek saldo di ATM untuk belanja ke pasar swalayan atau, lebih tepatnya, belanja barang impor. Saldo kosong, teleponku akan berdering. Pesan WhatsApp akan membanjir. Mereka akan panik. Bukan panik karena rindu padaku, tapi panik karena inangnya berhenti memberi makan. Aku menutup laptop dengan bunyi klik yang tegas. Suara itu terdengar seperti vonis hakim yang mengetuk palu. Aku beranjak dari kursi, mematikan lampu ruang kerja, dan berjalan menuju kamar tidur. Apartemenku kembali gelap gulita. Namun kali ini, kegelapan itu terasa melindungi, bukan menakutkan. Aku merangkak naik ke tempat tidur, menarik selimut tebal, hingga menutupi dagu. Biasanya, di jam segini, aku akan gelisah memikirkan, apakah uangku cukup sampai akhir bulan? Apakah ibu senang dengan uang yang kukirim? Atau apakah Bella sudah mendapatkan sepatu yang dia inginkan? Malam ini, otakku sunyi dari kekhawatiran itu. Aku meraih ponselku sekali lagi, hanya untuk memastikan mode jangan ganggu do not disturb sudah aktif sampai jam 8 pagi besok. Aku melihat notifikasi grup WhatsApp keluarga Cemara, nama yang sungguh ironis. Video dari Bibi Lastri masih ada di sana, belum dihapus, belum dikomentari olehku. Mereka mungkin berpikir aku belum melihatnya, atau aku terlalu bodoh untuk mengerti. Biarkan saja, biarkan mereka tidur nyenyak malam ini dengan mimpi indah tentang liburan ke Eropa dan pesta pernikahan mewah. Biarkan mereka menikmati sisa-sisa terakhir dari ilusi yang mereka bangun di atas punggungku yang bungkuk. Besok, saat matahari terbit, mereka akan terbangun di dunia yang berbeda. Dunia di mana ATM berjalan mereka telah rusak permanen. Dunia di mana tindakan memiliki konsekuensi. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidak berdoa agar diberi rezeki lebih banyak untuk membahagiakan orang lain. Malam ini, aku berdoa untuk kekuatanku sendiri. Selamat tidur, Bu. Selamat tidur, Bella. Bisikku pada kegelapan, dengan nada yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Nikmati malam terakhir kalian sebagai parasit. Dan di tengah keheningan apartemen yang dingin itu, aku akhirnya tertidur, menunggu badai yang akan pecah esok hari dengan hati yang telah membatu. Udara di dalam kubikel kantorku terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah AC sentral tahu bahwa badai akan segera datang. Jam di sudut layar komputerku menunjukkan jam 10:15 pagi. Di sekelilingku, rekan-rekan kerja mengetik dengan irama monoton yang menenangkan. Sesekali terdengar tawa kecil dari arah pentri. Kehidupan mereka berjalan normal, linear,
dan aman. Sementara itu, aku duduk mematung menatap ponselku yang tergeletak di atas meja kayu mahoni, seakan benda pipi itu adalah granat yang pin pemicunya sudah dicabut. Aku menyesap. Americano. Dinginku yang sudah mencair esnya. Rasanya hambar dan pahit. Persis seperti perasaanku saat ini. Aku tidak tidur semalaman setelah melakukan eksekusi massal pada semua akses keuangan keluargaku. Jantungku berdebar bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Aku tahu pola mereka. Aku hafal jam bangun tidur Bella, dan aku tahu persis kapan ibu akan menyadari bahwa token listrik di rumah besar itu tidak lagi terisi otomatis. Dan tepat pada jam 10:18, granat itu meledak. Ponselku bergetar hebat di atas meja, menimbulkan suara BCC yang kasar dan mengagetkan. Layarnya menyala terang, menampilkan nama yang dulu selalu membuatku tersenyum. Namun kini hanya memicu rasa mual, Bella. Aku membiarkannya berdering 3 kali. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian yang kususun keping demi keping sejak semalam. Lalu menggeser tombol hijau. Halo, sapaku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, terlalu tenang, terlalu datar. Kak, lo gila ya? Teriakan Bella langsung menyambar. Begitu keras, hingga aku harus menjauhkan ponsel dari telinga. Bahkan tanpa loudspeaker, suara cemprengnya yang panik bisa terdengar samar di ruangan sepi ini. Aku bangkit dan berjalan cepat menuju tangga darurat yang sepi. Kenapa, Bel? Tanyaku sambil menyandarkan punggung ke dinding beton yang dingin. Kenapa? Jangan pura-pura bego deh. Suaranya bergetar, campuran antara kemarahan dan rasa malu yang akut. Gue lagi di butik langganan di Plaza Senayan nih. Gue udah milih dress buat prewedding nanti, dan pas di kasir kartunya ditolak, decline. Lo bayangin gak sih malunya gue? Aku memejamkan mata, membayangkan adegan itu. Bella dengan dagu terangkat tinggi, melempar kartu kredit platinum atas nama kuke meja kasir, hanya untuk ditatap kasihan oleh pelayan toko beberapa detik kemudian. Mbak kasirnya bilang, kartu tidak valid, Kak. Itu kartu lo limitnya habis, atau lo lupa bayar tagihan sih? Sumpah ya, lo tuh kalau kerja yang bener dong ngurusin beginian. Sekarang gue kayak orang gembel di sini, ditungguin orang banyak. Tuduhan itu meluncur mulus. Lo kalau kerja yang bener dong. Kalimat itu seperti bensin yang disiramkan ke api yang sudah membara di dadaku. Selama ini aku bekerja 12 jam sehari, menahan diri untuk tidak liburan, menahan diri untuk tidak membeli barang mewah, hanya agar dia bisa gesek kartu tanpa melihat label harga. Coba kartu yang lain, kataku singkat. Udah, kartu tambahan yang Visa juga nggak bisa. Dua-duanya mati. Kak Dina, buruan transfer ke rekening butiknya sekarang. Totalnya 28 juta. Cepetan, gue nggak mau nunggu lama-lama. Panas nih muka gue. 28 juta. Angka itu terucap begitu ringan dari bibirnya, seolah itu hanya harga permen karet. Itu setara dengan 2 bulan gaji staf junior di kantorku. Nggak bisa, Bel, jawabku. Hening sejenak di ujung sana. Maksud lo? Nggak bisa apa? Nada suaranya turun 1 oktav, menjadi lebih tajam dan berbahaya. Apa? Aku nggak bisa transfer. Dan kartunya bukan lupa dibayar, tapi memang sudah aku blokir. Pekiknya melengking lo berkendaken. Ini bukan waktunya ngeprank, Kak. Gue butuh gaun ini. Pulanglah, Bel. Kamu nggak akan beli gaun itu hari ini. Kak Dina, lo jahat banget sih. Awas ya lo. Gue laporin ibu. Klik, sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena adrenalin yang membanjir. Untuk pertama kalinya dalam seumur hidupku, aku berkata tidak pada Bella, dan tidak langsung meralatnya dengan permintaan maaf. Rasanya memabukkan, tapi juga mengerikan. Aku belum sempat kembali ke meja kerjaku ketika ponsel itu bergetar lagi. Kali ini, nama ibu yang terpampang. Bella pasti langsung menelepon ibu sambil menangis, memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa kakaknya yang kejam membiarkannya terlantar di mall. Aku mengangkat telepon itu. Dina, apa-apaan kamu ini? Suara ibu tidak histeris seperti Bella, tapi dingin dan penuh tuntutan. Ini adalah suara yang biasa beliau gunakan untuk memarahiku saat nilaiku tidak sempurna di masa sekolah dulu. Bella telepon ibu sambil nangis-nangis di parkiran mall. Kamu memblokir kartu kreditnya? Kamu sadar tidak? Kamu mempermalukan adikmu sendiri di depan umum. Ibu, jangan potong omongan ibu, bentaknya. Bukan cuma itu, barusan orang yang punya kontrakan telepon ibu, marah-marah karena cek untuk pembayaran tahun depan yang kamu kasih kemarin, bouncing, ditolak bank kamu ini lagi main-main atau gimana? Kamu mau ibu diusir dari rumah ini? Aku menghela napas,
Merasakan beban bertahan-tahan menekan bahuku. Bu, aku membatalkan cek itu. Membatalkan? Kamu gila. Terus ibu harus bayar pakai apa? Uang pensiunan ayah? Cuma cukup buat makan. Itu intinya, Bu. Suaraku mulai bergetar, menahan emosi yang meluap. Uang pensiunan ayah cukup buat makan. Ibu dan Bella bisa hidup dari situ. Tapi kalian memilih gaya hidup yang aku biayai dengan darah dan keringatku. Kamu bicara apa sih, Dina? Kamu itu anak tertua. Itu kewajiban kamu. Seru ibu. Nada suaranya meninggi. Defensif. Sejak ayah meninggal, kamu yang pegang kendali. Kami ini keluarga kamu. Tega kamu ya? Sudah sukses sedikit, langsung injak kepala orang tua dan adik sendiri. Kamu pikir uang kamu itu berkah kalau caranya begini? Kewajiban, kata itu lagi. Mantra yang mereka gunakan untuk menjeratku selama 7 tahun terakhir. Berkah? Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Bu, apa ibu tahu Bibi Lastri mengirimkan sesuatu kemarin? Hening, jeda yang cukup panjang di ujung telepon. Bibi Lastri, apa urusannya sama Bibi Lastri? Suara ibu terdengar sedikit goyah. Tapi ia berusaha menutupinya. Dia kirim video makan malam kalian, yang kemarin lusa, waktu aku bilang aku lembur dan gak bisa ikut. Oh, itu, ibu terbata. Lalu nadanya berubah meremehkan. Ya terus kenapa? Kami cuma makan malam, kamu yang sibuk sendiri, gak mau datang. Aku dengar semuanya, Bu. Potongku tegas. Mataku mulai terasa panas, tapi aku menolak untuk menangis. Tidak sekarang. Aku dengar Bella bilang, aku sapi perah. Aku dengar ibu ketawa, dan bilang aku walking ATM yang gampang dibodohi asal dipuji sedikit. Suara di seberang sana lenyap. Hanya ada desa napas berat. Mereka tertangkap basah. Dalam situasi normal, orang yang bersalah akan meminta maaf. Tapi ini ibu dan Bella. Dina, kamu itu terlalu sensitif, ujar ibu tiba-tiba. Suaranya berubah menjadi nada gaslighting yang sangat kukenal. Itu cuma bercandaan keluarga. Mulut Bella kan memang begitu, asal jeplak. Kamu jangan baperan lah jadi orang. Masa gara-gara video bercandaan gitu? Kamu tega memutus rezeki keluarga? Kamu mau jadi anak durhaka? Darahku mendidih, tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Justru aku yang dituduh baperan. Aku yang dituduh durhaka karena menolak dimanfaatkan. Rasa sakit yang semalam menghujam jantungku, kini mengeras menjadi baju zirah. Cukup, Bu, kataku dingin. Aku nggak mau debat, Dina. Jangan tutup teleponnya. Aktifkan lagi kartunya sekarang. Bella butuh gaun itu, dan ibu harus bayar sewa hari ini. Kamu dengar ibu tidak? Aku menjauhkan ponsel dari telinga, menatap layar yang masih menyala dengan durasi panggilan yang terus berjalan. Aku tidak mematikan sambungan telepon. Sebaliknya, aku menekan tombol home, lalu membuka aplikasi WhatsApp. Tanganku bergerak cepat, didorong oleh amarah yang fokus dan presisi. Aku membuka galeri, memilih video berdurasi 2 menit yang dikirim Bibi Lastri. Video yang menampilkan wajah orang yang paling kusayangi sedang menertawakan pengorbananku sambil menyantap steak mahal yang kubayar. Aku membuka grup chat keluarga yang ironisnya bernama Keluarga Shemara. Di sana ada ibu, Bella, dan beberapa sepupu dekat yang mungkin juga ada di makan malam itu, tapi diam saja. Aku menekan tombol upload, lingkaran hijau berputar pelan di layar. Seiring dengan teriakan ibu yang masih terdengar samar-samar dari speaker, ponsel yang kupegang longgar. Send. Video itu kini ada di sana. Monumen kebodohanku dan kekejaman mereka terpampang nyata untuk dilihat lagi. Jemariku dengan cepat mengetik pesan di bawah video itu. Pesan yang sudah kurangkai dalam kepalaku sejak aku melihat video itu pertama kali di kamar apartemenku yang sepi. Pesan yang menjadi kalimat perpisahan untuk diriku, yang lama si Dina yang penurut, si Dina yang rela berkorban. ATM berjalan. Kalian sudah rusak. Send. 2 centang abu-abu langsung berubah menjadi biru. Mereka sedang membaca pesan itu. Mungkin Bella juga sedang melihatnya di ponselnya sambil menangis buaya di mall. Aku kembali menempelkan ponsel ke telinga. Teriakan ibu berhenti mendadak. Hanya ada keheningan yang mencekam, seolah-olah oksigen di seberang sana baru saja disedot habis. Dina. Suara ibu terdengar kecil sekarang. Nadanya berubah drastis. Bukan lagi marah, tapi takut. Dia sadar aku serius. Dia sadar bahwa ATM itu benar-benar sudah berhenti mengeluarkan uang. Aku tidak menjawab. Dengan gerakan tenang, aku mengakhiri panggilan. Tidak cukup sampai di situ. Notifikasi WhatsApp mulai bermunculan. Bella, Kak, apaan sih ini? Hapus nggak? Ibu? Dina? Angkat telepon ibu. Kita bicara baik-baik. Bella, Kak, tolonglah.
Jangan kayak anak kecil. Pesan-pesan itu muncul bertubi-tubi di bagian atas layarku. Aku bisa merasakan kepanikan mereka. Bukan kepanikan karena kehilangan aku sebagai anak atau kakak, tapi kepanikan karena kehilangan akses pada kenyamanan hidup mereka. Aku masuk ke pengaturan, memilih menu, airplane mode, lalu mematikan ponselku sepenuhnya. Layar menjadi hitam pekat, memantulkan wajahku yang terlihat lelah. Namun anehnya, lega. Keheningan di tangga darurat itu terasa berbeda sekarang. Bukan lagi sepi yang menyedihkan, tapi sepi yang menenangkan. Aku berdiri di sana selama beberapa menit, hanya bernapas. Masuk, keluar, masuk, keluar. Merasakan udara mengisi rongga dadaku tanpa ada beban batu besar yang menghimpit. Aku tahu, ini belum selesai. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka akan datang ke apartemenku, mereka akan mendatangi kantorku, mereka akan melakukan segalanya untuk memutarbalikkan narasi dan membuatku merasa bersalah. Mereka akan bilang, aku gila, aku jahat, aku tidak tahu diuntung. Tapi untuk saat ini, di detik ini, aku memegang kendali. Aku memasukkan ponsel mati itu ke saku blazerku, merapikan rambut, dan membuka pintu tangga darurat. Cahaya terang lampu neon kantor menyambutku kembali. Aku berjalan menuju mejaku dengan langkah yang lebih ringan, meski hatiku masih terasa perih seperti luka yang baru disiram alkohol. ATM itu bukan hanya rusak, pikirku sambil duduk kembali di kursi kerjaku. ATM itu sudah menutup cabangnya secara permanen, dan tidak ada kode PIN atau permohonan maaf yang bisa membukanya kembali. Ponsel di atas meja marmer itu tidak sekadar bergetar. Benda itu seolah kejang, menari-nari dengan kekerasan yang mengganggu ketenangan apartemenku yang sunyi. Layarnya menyala tanpa henti, menampilkan rentetan notifikasi yang bertumpuk satu sama lain, seperti gelombang pasang yang hendak menjebol tanggul. Nama Ibu dan Bella bergantian muncul, kadang berupa panggilan telepon yang panjang, kadang berupa pesan WhatsApp yang masuk bertubi-tubi. Aku tidak menyentuhnya, aku hanya duduk di sana, menatap layar yang berkedip dengan secangkir teh kamomil yang sudah kehilangan uap panasnya di tanganku. Ada perasaan aneh yang menjalar di dadaku, bukan lagi rasa sakit yang menikam seperti saat aku pertama kali melihat video itu kemarin, melainkan sebuah kekosongan yang dingin, semacam kebas yang melindungi serov-serofku dari ledakan emosi. Akhirnya, dengan gerakan lambat yang sengaja kuukur untuk menahan gemetar di jari-jariku, aku meraih ponsel itu. Aku tidak menjawab panggilan telepon yang masuk dari Bella. Aku membiarkannya berdering sampai mati, lalu membuka aplikasi pesan. Seperti yang sudah kuduga, mereka tidak meminta maaf. Tidak ada penyesalan, yang ada hanyalah sebuah pertunjukan manipulasi psikologis yang begitu transparan hingga membuatku ingin tertawa miris. Bella, Kak, sumpah, lo gila ya? Lo beneran matiin kartunya? Gue lagi di butik, Kak. Kasir ngeliatin gue kayak gue penjahat. Malu banget gue, sumpah. Nyalain lagi sekarang. Antara gue jelasin di rumah, 3 menit kemudian, nada pesannya berubah. Asterisk, asterisk, Bella. Asterisk, asterisk. Lo tuh kenapa sih, Kak? Video itu kan cuma bercandaan doang. Kita lagi seru-seruan sama Bibi Lastri. Lo tahu kan mulut Bibi kayak apa? Kita cuma ngikutin alur biar dia seneng. Lo jangan baperan deh jadi orang. Sumpah, sensitif banget lo akhir-akhir ini. Kurang piknik ya? Makanya transfer dulu buat deposit liburan, biar lo nggak stres gini. Aku membaca pesan itu berulang kali, meresapi setiap kata yang dipilih adikku. Baperan, cuma bercanda, sensitif. Ini adalah mantra klasik mereka. Mereka melemparkan batu, lalu menyalahkan kacaku karena pecah. Mereka menyalakan api, lalu bertanya mengapa aku kepanasan. Inilah definisi gaslighting yang sempurna. Mereka mencoba mengubah realitasku, membuatku mempertanyakan kewarasanku sendiri. Seolah-olah akulah yang salah, karena merasa tersinggung disebut sapi perah. Tak lama, sebuah pesan suara masuk dari ibu. Aku menekan tombol putar. Suara Bu Ratna memenuhi ruang tamu yang hening. Nadanya bergetar, campuran antara tangisan yang dibuat buit dan kemarahan yang tertahan. Asterisk, Dina, astaga nak, tega sekali kamu sama ibu dan adikmu. Ibu baru saja ditelepon Bella, dia menangis di mall. Kamu mau membunuh ibu pelan-pelan? Video itu tidak bermaksud apa-apa, kami tertawa karena kami sayang padamu. Itu panggilan sayang, kenapa kamu menganggapnya serius? Kamu anak yang paling ibu banggakan. Tapi kenapa sekarang kamu jadi perhitungan begini? Apa uang sudah membuat hatimu keras? Ingat Dina, surga ada di telapak kaki ibu. Jangan sampai kamu jadi anak durhaka cuma gara-gara salah paham sepele. Air mataku tidak jatuh. Dulu, kata anak durhaka adalah senjata pamungkas ibu yang bisa membuatku berlutut memohon ampun dan menyerahkan seluruh gaji bulananku. Tapi hari ini,
Kata-kata itu terdengar hampa, seperti mantra sihir yang sudah kehilangan tuahnya. Aku menyadari bahwa sayang versi mereka memiliki label harga. Kebanggaan mereka berbanding lurus dengan limit kartu kredit yang kuberikan. Jariku melayang di atas keyboard virtual. Ada dorongan sesaat untuk membalas, untuk berteriak, untuk menjabarkan betapa sakitnya hatiku mendengar mereka merencanakan masa depan Bella di atas penderitaanku. Aku ingin mengetik, kalian menyebutku ATM, berjalan sambil tertawa. Itu bukan candaan, itu penghinaan. Tapi aku berhenti. Untuk apa? Jika aku membalas, aku hanya akan memberi mereka bahan bakar baru. Mereka akan memutarbalikkan kata-kataku lagi. Mereka akan berkata, aku terlalu dramatis, bahwa aku tidak menghargai keluarga, bahwa aku egois. Perdebatan dengan mereka adalah lingkaran setan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Satu-satunya cara untuk menang dalam permainan ini adalah dengan tidak bermain sama sekali. Pesan baru masuk lagi, kali ini dengan nada yang lebih agresif dari Bella. Bella, woi kak, jangan dirit doang. Ibu sakit dada nih gara-gara lo. Kalau ibu kenapa-napa, lo yang tanggung jawab ya. Dasar pelit, egois, ancaman kesehatan. Taktik nomor 2, setelah kartu agama. Aku menghela napas panjang, menghirup aroma ruangan yang berbau linen bersih dan kesendirian. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah ayah. Ayah tidak pernah meminta sepeser pun dariku. Ayah selalu berkata, simpan uangmu Dina, bangun hidupmu sendiri. Ironisnya, justru orang-orang yang hidup dari uang asuransi kematiannya lah, yang kini menghisap darahku. Cukup, aku tidak memblokir mereka dengan amarah yang meledak-ledak. Aku melakukannya dengan ketenangan seorang dokter bedah, yang sedang mengamputasi jaringan yang membusuk, demi menyelamatkan tubuh yang sehat. Tap, blow contact untuk Bella. Tap, blow contact untuk ibu. Asterisk, tap. Block contact untuk Bibi Lastri dan semua sepupu yang mungkin menjadi perpanjangan tangan mereka. Layar ponselku akhirnya tenang, hening. Namun, keheningan digital saja tidak cukup. Aku mengangkat wajah, mengedarkan pandangan ke sekeliling apartemenku. Apartemen 3 kamar tidur di kawasan Jakarta Selatan ini adalah simbol kesuksesanku, tapi juga penjara emasku. Ibu punya kunci cadangan. Bella sering datang tanpa diundang, mengacak-acak lemari pakaianku, mengambil tas bermerek tanpa izin, dan meninggalkan sampah makanan di meja dapur. Setiap sudut ruangan ini masih menyimpan jejak mereka. Sofa bludru abu-abu, tempat ibu sering duduk sambil menyindirku soal jodoh. Meja makan tempat Bella sering merengek meminta iPhone terbaru. Selama aku masih di sini, mereka akan datang. Mereka akan menggedor pintu, membuat keributan di lobi, mempermalukanku di depan tetangga, dan security hanya untuk memaksa ATM mereka kembali beroperasi. Aku tahu betul tabiat mereka. Mereka tidak akan berhenti hanya karena diblokir di WhatsApp. Mereka akan datang dengan air mata buaya atau teriakan histeris. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan cakrawala kota yang mulai gelap. Hujan mulai turun rintik-rintik, membiaskan cahaya lampu jalanan di kaca. Refleksiku di kaca terlihat lelah, tapi mataku menyala dengan tekad yang baru. Aku mengambil ponselku lagi. Kali ini, untuk melakukan panggilan keluar yang sangat berbeda. Aku mencari kontak Pak Teguh, agen properti yang dulu membantuku membeli unit ini. Telepon tersambung pada dering ketiga. Halo, selamat malam Bu Dina. Tumben sekali menelepon malam-malam. Ada yang bisa saya bantu? Ada masalah dengan unitnya? Suara Pak Teguh terdengar ramah dan profesional. Malam Pak Teguh, suaraku terdengar datar, namun tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak, unitnya baik-baik saja. Saya menelepon karena saya ingin menjual apartemen ini. Hening sejenak di ujung sana. Oh men, tapi Bu Dina baru menempati ini 3 tahun. Dan lokasinya sedang sangat prime. Sayang sekali kalau dilepas sekarang. Apa Ibu ingin upgrade ke unit yang lebih besar? Bukan. Upgrade Pak, saya butuh likuidasi aset. Secepatnya, potongku. Saya ingin menjualnya Astoris full furnished Astoris. Semua perabot, elektronik, semuanya kecuali barang-barang pribadi saya. Saya ingin prosesnya dimulai besok pagi. Harga di bawah pasar sedikit tidak apa-apa, asalkan tunai dan cepat laku. Pak Teguh terdengar terkejut. Namun naluri bisnisnya segera mengambil alih. Baik, Bu Dina. Kalau Ibu memang serius dan butuh cepat, saya ada beberapa klien investor yang memang mencari unit, turnkey, di gedung Ibu. Saya bisa bawa mereka lusa. Atau bahkan besok sore kalau Ibu siap. Besok sore Pak, tolong siapkan dokumennya. Saya tidak akan berada di tempat saat peninjauan. Saya akan titipkan kunci di resepsionis besok pagi dengan surat kuasa. Wah, sepertinya mendesak sekali ya Bu. Baik,
Saya akan prioritaskan. Ibu yakin dengan full furnish sofa Italia yang ibu beli tahun lalu itu juga? Aku menoleh ke arah sofa itu. Ya Pak, semuanya. Saya tidak ingin membawa apapun dari masa lalu saya ke tempat baru nanti. Baik Bu Dina, saya akan kirim draft perjanjiannya malam ini via email. Terima kasih Pak. Aku menutup telepon dan meletakkannya kembali di meja. Rasanya aneh, apartemen ini adalah pencapaian terbesarku. Bukti kerja kerasku selama bertahan-tahan, meniti karier dari staf biasa, hingga menjadi manajer investasi. Menjualnya terasa seperti membakar ijazah sendiri. Tapi di sisi lain, rasanya sangat membebaskan. Uang hasil penjualan ini, ditambah tabunganku yang sudah kumankan dari akses mereka, akan lebih dari cukup untuk membeliku kehidupan baru. Kehidupan di mana tidak ada yang tahu alamatku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mengeluarkan koper besar dari gudang. Bukan koper liburan, tapi koper evakuasi. Aku mulai menyortir barang-barangku. Pakaian kerja, dokumen penting, laptop, dan perhiasan peninggalan ayahnya itu yang masuk ke dalam koper. Sisanya, gaun-gaun pesta yang kubeli karena paksaan ibu, agar aku terlihat layak di acara keluarga. Tas-tas yang sering dipinjam Bella, hiasan dinding yang dipilihkan Bibi Lastri. Semuanya aku tinggalkan. Benda-benda itu terkontaminasi oleh ekspektasi dan manipulasi mereka. Saat sedang melipat blazer, mataku tertumbuk pada sebuah bingkai foto di nakas tempat tidur. Foto kami bertiga, aku, ibu, dan Bella saat wisudaku 5 tahun lalu. Di foto itu, ibu tersenyum lebar sambil memegang buket bunga yang aku beli sendiri untuk diriku, karena mereka lupa membawakannya. Bella terlihat cemberut karena kepanasan. Dulu, aku melihat foto ini sebagai bukti keluarga yang utuh. Sekarang, aku melihatnya sebagai bukti kebutaanku. Aku melihat betapa lelahnya senyumku di foto itu. Betapa beratnya beban yang kupikul bahkan saat itu. Dengan gerakan tenang, aku mengeluarkan foto itu dari bingkainya. Aku tidak merobeknya. Itu terlalu dramatis. Aku hanya membalikannya, meletakkannya telungkup di atas meja rias, lalu memasukkan bingkai kosong itu ke dalam kotak donasi. Aku tidak membenci mereka sampai ingin menghancurkan kenangan. Aku hanya sudah selesai menjadi partisipan dalam sandiwara mereka. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi ketika aku selesai. 2 koper besar berdiri tegak di dekat pintu masuk. Apartemen itu kini terasa asing. Seperti kamar hotel yang siap ditinggalkan tamu. Check out, aku mandi air hangat. Membiarkan air membasuh sisa keraguan yang mungkin masih menempel. Saat keluar dari kamar mandi, aku merasa bersih. Benar-benar bersih. Bukan hanya tubuhku, tapi juga pikiranku. Gaslighting mereka tidak lagi bisa menembus dinding logika yang telah kubangun. Dina terlalu sensitif. Tidak, Dina punya batasan. Itu cuma bercanda. Tidak, itu penghinaan verbal. Kami keluargamu, keluarga tidak menjadikan anggotanya sapi perah. Aku mengenakan pakaian kasual yang nyaman, menyambar tas tangan, dan menyeret koperku menuju pintu. Langkahku tidak berat. Justru, setiap langkah menuju pintu terasa semakin ringan. Seolah gravitasi bumi perlahan melepaskan cengkramannya pada pundakku. Di depan pintu, aku berhenti sejenak. Aku memandang ruangan itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak meninggalkan surat. Video dan pesan terakhirku sudah cukup menjelaskan semuanya. ATM berjalan, kalian sudah rusak. Dan ATM yang rusak biasanya ditarik dari peredaran. Dipindahkan ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh nasabah yang merusak mesinnya. Aku membuka pintu apartemen. Lorong koridor sepi dan dingin. Aku melangkah keluar, menutup pintu di belakangku dengan bunyi klik yang tegas. Suara kunci otomatis yang terkunci itu terdengar seperti musik di telingaku. Itu adalah suara sebuah bab yang ditutup. Aku berjalan menuju lift tanpa menoleh ke belakang. Di tanganku aku menggenggam ponsel yang kini berisi nomor baru tiket pesawat ke sebuah kota di mana aku bisa melihat laut, dan sebuah janji pada diriku sendiri. Mulai detik ini, setiap sen yang kuhasilkan, setiap napas yang kuambil, adalah untuk kebahagiaanku sendiri. Pintu lift terbuka, aku masuk, menekan tombol ground, dan menyaksikan pintu logam itu perlahan menutup, memisahkan aku dari masa lalu yang beracun, menuju masa depan yang sepenuhnya milikku. Udara pagi di Ubud memiliki aroma yang khas campuran antara tanah basah sisa hujan semalam, wangi dupa yang samar dari pura terdekat, dan aroma kopi Kintamani yang baru saja diseduh. Aku duduk di tepi kolam renang pribadi di villa yang kusewa, membiarkan kakiku menjuntai menyentuh air yang dingin. Dulu, jam 6 pagi adalah waktu paling mengerikan dalam hidupku. Alarm ponselku biasanya sudah berbunyi 3 kali,
diikuti oleh rentetan pesan WhatsApp yang membuat perutku mulas. Din, token listrik bunyi, atau, Kak, transfer uang bensin dong, aku telat kuliah. Atau yang paling sering, jangan lupa bayar cicilan mobil ibu hari ini tapi PJ ini, ponselku tergeletak bisu di atas meja rotan, tertelungkup, tidak ada notifikasi. Tidak ada tuntutan, tidak ada drama, hanya ada aku, secangkir kopi panas, dan hamparan sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. 3 bulan telah berlalu sejak insiden video itu. 3 bulan sejak aku memutuskan tali pusar finansial yang selama ini mencekik leherku. Aku menyesap kopiku perlahan, merasakan pahit dan asam yang seimbang di lidahku. Rasanya jauh lebih nikmat daripada kopi mahal yang biasa ku beli di lobi kantor dengan terburu-buru. Aku teringat proses penjualan apartemenku bulan lalu. Itu adalah langkah terakhir, jembatan terakhir yang kubakar. Apartemen itu, yang dulu kubanggakan sebagai simbol kesuksesanku, ternyata tak lebih dari sekadar asrama mewah bagi parasit. Saat aku mengemas barang-barangku yang tersisa, aku menemukan tumpukan tagihan kartu kredit lama di laci meja kerjaku. Tagihan untuk tas, branded, Bella yang katanya investasi penampilan, tagihan perawatan kulit ibu yang harganya setara gaji UMR, tagihan liburan mereka ke Singapura, saat aku bahkan tidak bisa mengambil cuti sakit. Aku membakar semuanya. Secara harfiah, aku menaruh kartis-kartis itu di wastafel logam, dan menyulutnya dengan korek api. Menonton api melahap angka-angka yang dulu membuatku begadang semalaman karena stres. Lamunanku buyar ketika seorang pelayan villa datang membawakan piring berisi buah-buahan tropis. "Selamat pagi, Ibu Dina. Sarapannya sudah siap. Apakah Ibu mau pijat spanya? Dijadwalkan ulang jam 10. Tanyanya dengan sopan, senyum tulus merekah di wajahnya. "Pagi, Beli." "Ya, tolong jam 10 ya. Dan tolong pesankan driver, untuk nanti sore, saya mau ke galeri lukisan." "Siap, Bu." Setelah pelayan itu pergi, aku meraih ponselku. Bukan untuk mengecek pesan keluargaku sudah memblokir mereka semua di semua platform, mengganti nomor telepon, dan bahkan email pribadiku, tapi untuk membaca email dari Bibi Lastri. Bibi Lastri adalah satu-satunya pengecualian. Bukan karena aku mempercayainya sepenuhnya, tapi karena dialah secara tidak sengaja penyelamatku. Dialah yang mengirim video itu. Rasa bersalah Bibi Lastri membuatnya menjadi informan setiaku. Meskipun aku tidak pernah memintanya. Aku membuka email yang masuk kemarin malam. Subjeknya, "Kabar mereka jangan marah ya, Din." Aku menarik napas panjang, mempersiapkan mental. Meski aku sudah lepas, masih ada sisa trauma yang membuat jantungku berdetak lebih cepat setiap kali mendengar tentang Ibu dan Bella. "Dina sayang," tulis Bibi Lastri. "Bibi harap kamu sehat dan bahagia dimanapun kamu berada sekarang. Bibi cuma mau kasih tahu, supaya kamu nggak kaget kalau dengar dari orang lain. Rumah ibu kamu di Jakarta Selatan sudah dipasang plang dijual. Sepertinya mereka tidak sanggup bayar pajak dan biaya perawatannya tanpa uang bulanan dari kamu. Ibu sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil di daerah pinggiran Depok. Dia sering sakit-sakitan. Darah tingginya kumat terus karena stres dikejar debt collector. Ternyata selama ini ibu punya hutang arisan yang dia tutupi pakai kartu kredit tambahan yang kamu kasih." Aku mendengus pelan, membaca bagian itu. Tentu saja, kartu kredit tambahan yang sudah kumatikan itu pasti menjadi bom waktu bagi ibu. Lalu soal Bella, lanjut email itu. Ini yang paling bikin heboh keluarga besar. Bella akhirnya kerja, Din. Dia diterima jadi resepsionis di sebuah klinik kecantikan. Gajinya nggak seberapa, dan dia sering curhat di Instagram story sebelum dia gembok akunnya kalau kakinya lecet, karena harus berdiri seharian dan naik angkutan umum. Pacarnya yang dulu mau dia nikahi mewah-mewah itu, sudah cute, katanya. Laki-laki itu nggak mau punya istri yang keluarganya bangkrut. Kasihan sebenarnya. Tapi Bibi ingat kata-kata kamu. Mereka harus belajar napak di bumi. Aku meletakkan ponsel itu kembali. Anehnya, aku tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Tidak ada tawa jahat seperti penjahat di sinetron. Yang kurasakan hanyalah rasa lega yang mendalam, bercampur dengan sedikit rasa iba yang jauh dan dingin. Seperti melihat orang asing yang terpeleset di jalan. Kau merasa kasihan, tapi kau tahu itu bukan salahmu, dan kau tidak berkewajiban untuk menggendongnya. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Gumamku pada angin pagi. Bella, si anak emas, akhirnya merasakan apa artinya bekerja. Dia akhirnya tahu rasanya berdiri berjam-jam demi uang yang hanya cukup untuk makan dan ongkos. Dia akhirnya mengerti bahwa uang tidak turun dari langit atau keluar secara ajaib dari dompet kakaknya. Don Ibu harus belajar bahwa kasih sayang anak tidak bisa dibeli dengan manipulasi. Dan masa tua yang nyaman adalah privilege yang harus dijaga dengan hubungan yang baik, bukan dengan tuntutan.
Aku bangkit dari kursi, merenggangkan otot-ototku. Hari ini adalah hari untukku, sepenuhnya untukku. Siangnya, aku pergi ke sebuah butik perhiasan perak lokal. Dulu, aku sering masuk ke toko perhiasan, tapi selalu untuk membelikan hadiah ulang tahun Bella atau cincin yang diinginkan ibu. Aku tidak pernah membeli apapun untuk diriku sendiri karena selalu ada suara di kepalaku, hemat, Din, siapa tahu bulan depan ibu butuh uang berobat. Aku berdiri di depan etalase kaca, menatap sebuah gelang perak dengan ukiran rumit dan batu. Moonstone yang berkilau lembut. Boleh saya lihat yang ini? Tanyaku pada penjaga toko. Tentu bu, ini buatan tangan pengrajin senior kami, Astorist, one of a kind Astorist. Aku memakainya di pergelangan tanganku. Indah, beratnya pas, harganya cukup mahal setara dengan biaya skincare rutin Bella dulu. Tanpa ragu, tanpa menghitung saldo, tanpa rasa bersalah sedikit pun, aku mengeluarkan kartu debitku. Saya ambil, kataku. Saat kartu itu digesek, aku merasakan sensasi kemenangan. Bukan kemenangan balas dendam, tapi kemenangan atas hak diriku sendiri. Uang ini, hasil keringatku, hasil lemburku sampai pagi, hasil air mataku di kantor, sekarang kembali padaku. Menjadi benda indah yang melingkar di tanganku. Bukan menjadi tas yang dipamerkan Bella di media sosial, untuk mengejekku di belakang punggung. Malam harinya, aku makan malam sendirian di sebuah restoran, fine dining, di pinggir tebing. Suasana restoran itu remang-remang, diterangi lilin dan lampu gantung yang elegan. Di sekelilingku, banyak pasangan yang sedang berbulan madu, atau keluarga turis asing yang tertawa bahagia. Dulu, pemandangan keluarga bahagia selalu membuatku iri dan sakit hati. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa memiliki keluarga seperti itu? Kenapa aku harus menjadi orang tua bagi ibuku sendiri dan bang bagi adikku? Tapi malam ini, sambil memetong wagyu steak yang empuk, aku menyadari sesuatu yang krusial. Keluarga bukan hanya soal darah. Keluarga adalah tempat di mana kita merasa aman, dihargai, dan dicintai tanpa syarat transaksional. Jika aku tidak menemukannya pada mereka yang melahirkanku dan tumbuh bersamaku, maka aku berhak mencarinya di tempat lain. Atau bahkan, menciptakannya sendiri dalam bentuk kedamaian batinku. Seorang pelayan menuangkan red wine ke gelas kacaku. Silakan Nona, terima kasih. Aku mengangkat gelas itu sedikit, melakukan toast dengan bayanganku sendiri di pantulan kaca jendela yang gelap. Di luar sana, ombak Samudra Hindia menghantam tebing dengan suara bergemuruh yang menenangkan. Aku teringat pesan terakhir yang kukirimkan ke grup keluarga sebelum aku keluar dan memblokir mereka selamanya. ATM berjalan, kalian sudah rusak. Itu kalimat yang kasar, mungkin, tapi itu adalah kejujuran yang paling murni. Mesin itu tidak hanya rusak, mesin itu sudah dibongkar, dihancurkan, dan logamnya telah ditempa ulang menjadi sesuatu yang baru. Menjadi wanita yang duduk di sini sekarang, aku mengeluarkan ponselku sekali lagi, membuka galeri foto. Bukan untuk melihat masa lalu, tapi melihat foto-foto yang baru saja kuambil minggu ini. Foto diriku belajar menari, foto kakiku yang penuh pasir pantai, foto lukisan abstrak yang baru kubeli untuk apartemen baruku, nanti apartemen yang lokasinya tidak akan pernah mereka ketahui. Wajah di foto-foto itu berbeda. Lingkaran hitam di bawah mataku sudah memudar, garis tegang di dahiku sudah hilang. Senyumku terlihat lepas, mencapai mataku. Kebebasan ini memang harganya mahal. Aku harus membayar dengan kehilangan keluarga. Aku harus membayar dengan stigma sebagai anak durhaka yang mungkin sekarang sedang digunjingkan oleh ibu kepada siapapun yang mau mendengar. Aku harus membayar dengan rasa kesepian di level masa transisi. Tapi, saat aku menyesap anggur merah yang hangat ini dan merasakan angin malam membelai kulitku, aku tahu satu hal dengan pasti. Harganya sepadan. Kembaliannya bahkan berlebih. Aku bukan lagi Dina si ATM berjalan. Aku bukan lagi Dina si sapi perah. Aku bukan lagi Dina yang bisa diinjak-injak harga dirinya demi sebuah pengakuan keluarga yang palsu. Aku Dina. Hanya Dina. Dan untuk pertama kalinya dalam 27 tahun hidupku, itu sudah lebih dari cukup. Dengan senyum tipis, aku memanggil pelayan untuk meminta bon. Kali ini, aku akan membayar untuk kebahagiaanku sendiri. Sampai sen terakhir, dan tidak akan ada yang bisa meminta kembaliannya. Aku melangkah keluar dari restoran itu, menatap langit Bali yang bertabur bintang. Di suatu tempat di Depok, mungkin ibu sedang menangis meratapi nasib, dan Bella sedang memijat kakinya yang bengkak sepulang kerja. Hatiku berdesir sesaat, sebuah refleks lama. Namun, aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara malam mengisi paru-paruku, dan menghembuskan rasa bersalah itu pergi bersama angin laut.
Ini bukan kekejaman. Ini adalah konsekuensi. Dan bagiku, ini adalah awal. Aku melangkah mantap menuju mobil jemputan. Siap menyambut babak baru di mana akulah penulis, sutradara, dan pemeran utamanya. Dan di naskah baru ini, tidak ada peran untuk parasit.